Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi bagi kita yang ada di bagian East dan West Amerika. Dan kami mengucapkan selamat malam buat saudara-saudara kita yang ada di luar Amerika. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu hebat dan dahsyat atas kita semua. Kemurahan Tuhan yang membuat kita ada sampai pagi hari ini. Dan saat ini kita akan mulaikan ibadah doa GPDI USA. Kita percaya lawatan Tuhan, berkat Tuhan akan menjadi bagian kita semua. Acara ini akan dipimpin oleh keluarga hamba Tuhan, Pastor Lucky dan Pastor Priscil Tulenan. Kami serahkan kepada keluarga Pastor Lucky. Haleluya. Puji Tuhan, silakan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua yang berada di Amerika dan selamat malam buat semua jemaat-jemaat Tuhan yang berada di seluruh dunia. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Robinson Tulenan. Bapak Pendeta Robinson Tulenan akan buka kita di dalam doa. Belum ada Priscil, baris sebentar, makasih. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau Engkau sudah boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan tubuh kami yang sehat dan luar biasa Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau membesarkan, meninggikan akan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang berada di rumah kami masing-masing, jemaat-Mu, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat hari ini Tuhan. Biar pada pagi hari ini Tuhan kami boleh diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan, bahkan firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan sebentar Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami memberikan yang terbaik bagi Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini saat indah kami mau berhadapan dengan-Mu Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Engkau Yesus, kekasih jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Saat ini berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus.
Terima kasih ya Roh Kudus, kalau sampai pada saat hari ini Tuhan, Engkau masih boleh memberikan kami lagi kesempatan, Engkau masih memberikan kami lagi kekuatan untuk kami datang kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan kekuatan kami Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan saat badai menerpa. Kami tidak akan goyah Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kami tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan adalah merupakan Allah sendiri yang akan datang kepada kami, memberikan semangat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru. Dan berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga firman itu sendiri yang memerdekakan dan yang membaharui dan memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya akan memberitakan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar semua? Shalom. Amin. Ya. Puji Tuhan, selamat pagi. Dan di Indonesia selamat sore. Boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Ibadah subuh, doa bersama dengan GPD USA. Dan saya bersyukur pada saat hari ini karena kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua, saya percaya ini bukan karena kekuatan, tetapi ini adalah kemurahan Tuhan kepada kita. Puji nama Tuhan, saudara. Saya tidak berlambat-lambat, saya rindu kita buka di dalam firman Allah yang terdapat pada 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Kita baca mulai daripada ayat yang ke-7 dan kita baca sampai ke-9. Bagi yang sudah dapat, saudara boleh baca dari rumah. Saya akan membacakan firman Allah. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-9 berbunyi demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Haleluya. Ya, kita betul. Saya dekat. Ini, saudara. Boleh dengar, ya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan ayat ini, yaitu 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat ini, di mana Paulus menulis pengalaman apa yang dia alami di dalam pelayanan. Yaitu pengalaman Paulus inilah yang menunjukkan bahwa melayani Tuhan tidak selamanya berjalan mulus. Ada masa-masa kita harus mengalami keadaan di luar rencana kita. Ya. Seringkali dalam pelayanan kita, apa yang kita sudah program, kita sudah rencanakan ke depan, seringkali itu tidak sesuai dengan rencana. Ada hal-hal
yang seringkali itu menghambat, ya, tidak terjadi seperti apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi saudara, di mana begitu berat yang pengalaman yang dialami oleh Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, ya, yang menginjil, dan Paulus mengungkapkan di sini, yaitu seolah-olah, ya, dia mengalami tindasan, ya, habis akal, dianiaya dan dihempaskan. Dan itu yang dia ungkapkan, ya, kepada kita semua. Seringkali juga saudara-saudara, hal ini terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita dihadapkan dengan pengalaman yang dialami oleh Paulus. Seakan-akan kita mengalami tindasan, habis akal, dianiaya dan dihempaskan. Dan itu terjadi di dalam pelayanan kita. Dalam kita melayani Tuhan. Tetapi saudara, yang luar biasa di sini yang saya mau tekankan bagi orang, kalau orang di luar Yesus, ya, pada waktu mengalami segala apa yang diungkapkan oleh Paulus ini, ya, mereka pasti, saya percaya, akan selesai. Dan tidak ada jalan keluar yang orang-orang yang di luar Yesus. Ya. Tetapi sebaliknya yang luar biasa sini, bagi orang percaya, kalau kita ditindas, kita percaya bahwa kita tidak akan terjepit. Amin, haleluya. Walaupun pada waktu kita seakan berhabis akal, tidak tahu mau berbuat apa di dalam pelayanan kita. Tapi kita tidak akan mengalami putus asa. Haleluya. Pada waktu mungkin kita dianiaya, kita tidak akan ditinggalkan sendirian. Ya. Kemudian yang paling menggenaskan di sini, pada waktu mungkin pelayanan kita seakan-akan kita dihempaskan. Ya. Saudara-saudara, kalau berbicara dihempaskan di sini, saudara, ya, ini dalam arti bahasa aslinya itu digambarkan sebuah benda, ya, yang dilepaskan dan jatuh ke bawah. Ya. Jadi saudara boleh bayangkan sesuatu mungkin yang tinggi, kita mempunyai benda atau apa saja, mungkin sesuatu yang mungkin phone, ya, atau apa saja, pada waktu kita lepaskan itu, dan itu terjadi gravitasi bumi, dan pasti saudara itu akan jatuh ke bawah. Dan hukum gravitasi bumi ini di sini saudara pasti hancur. Ya. Pasti hancur. Tetapi puji Tuhan, bagi kita yang berada di dalam Tuhan, Ia menjamin, ya, bila mungkin di antara kita mungkin sedang mengalami hal-hal seperti ini, mungkin seakan-akan mengalami penurunan atau terdegradasi dalam hal apapun. Mungkin situasi sekarang kita di dalam melayani Tuhan, kita mengalami hal seperti dihempaskan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan menjamin, ya, walaupun kondisi saudara pada waktu mungkin mengalami penurunan atau degradasi dalam hal apapun, saya mau katakan jangan kita kecil hati. Pandanglah rencana Tuhan, ya, yang akan mempersiapkan suatu lompatan yang besar, yaitu mujizat yang dahsyat. Mungkin posisi saya dan saudara pada saat ini, akhir-akhir ini begitu berat. Banyak sekali tantangan, persoalan, rintangan yang kita hadapi di dalam pelayanan, di dalam keluarga atau apapun. Secara berorganisasi juga mungkin kita ditentang atau apa saja. Tetapi saya katakan bahwa pada waktu kita mengalami penurunan, ya, dalam segala hal apapun, jangan kita kecil hati.
Pandanglah rencana Tuhan. Kita harus percaya ada rencana Tuhan yang besar, yang akan mempersiapkan suatu lompatan yang besar, yaitu mujizat yang dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Ini kenyataan, ini yang diungkapkan Paulus dan dia rasakan. Dia pun mengalami hal-hal seperti ini. Seakan-akan di dalam pelayanannya juga, saudara. Mengalami tindasan. Seringkali dia mengalami habis akal, saudara. Apa yang dia mau lakukan sudah tidak tahu. Tetapi saudara, pada waktu dia mengalami hal-hal seperti itu, dia tidak sendirian. Karena dia percaya apa yang dia lakukan itu, dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dia. Dia percaya bahwa Tuhan akan mempersiapkan atau membuka jalan apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidupnya. Ya, saudara. Yesaya 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Seringkali mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, apa yang Engkau perbuat di dalam hidup ini? Hidupku di dalam melayani, kok sepertinya banyak sekali tekanan. Tetapi ingat, saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana dan rancangan kepada kita semua. Walaupun kita dalam kondisi penurunan, apapun itu dia juga, saudara-saudara. Penurunan secara finansial, penurunan mungkin apa saja, pendapatan, apa saja, saudara-saudara. Ingat, kita harus melalui hal seperti itu. Dan saudara tidak sendirian, karena Tuhan sudah mempersiapkan mujizat yang besar bagi kita. Contoh, saudara, di dalam firman Allah, Yusuf, ya, waktu di mana dia mengalami mimpi yang besar, ya, di mana dia akan diangkat lebih tinggi dari kakak, ayah, dan ibunya. Bahkan firman Allah berkata bahwa semua bintang-bintang akan menyembah dia. Ya. Maka apa yang terjadi pada waktu dia men-share mimpinya, dia harus mengalami yaitu degradasi, ya, penurunan, di mana dia harus dicampakkan, ya, ke lubang. Ya. Dia harus mengalami suatu hal yang seakan-akan di luar dari apa yang menjadi mimpinya, saudara. Dia mengalami persoalan tekanan, ya. Saya boleh katakan aniaya. Ditindas, dihempaskan, saudara. Inilah Yusuf, di mana dia mengalami hal itu, saudara-saudara. Ya. Tetapi apa, saudara? Pada waktu dia mengalami semua hal-hal seperti itu, kesulitan-kesulitan, ya, di dalam hidupnya ditentang, ya, seakan-akan dia akan hancur, ya, seakan-akan dia ditindas habis. Saya percaya dia itu habis akal, mau bagaimana, apa yang akan dia lakukan kalau sudah berada dalam lubang situ. Dia mengalami aniaya, ya, dihempaskan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Setelah Yusuf mengalami semuanya itu, maka mimpi Yusuf itu menjadi kenyataan. Pada waktu dia mengalami semua cobaan-cobaan itu. Ini. Yusuf mengalami semua rencana itu terjadi pada waktu dia mengalami hal itu. Dan saya percaya hal yang sama juga di dalam hidup kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan. Untuk kita mengalami suatu kesuksesan di dalam hidup ini, di dalam pelayanan kita. Di dalam kita melayani Tuhan, walaupun kita harus dihadapkan dengan banyak sekali tantangan-tantangan dalam hidup. Ya.
Mungkin dari keluarga kita mengalami sakit atau apa saja, mungkin dalam financial kita atau semuanya, saudara. Saya ingat khotbah dari Pastor Jemli, dia membawakan bahwa God, ya, jangan kita melimitkan Tuhan. Unlimited God. Ya. Kita jangan lupa bahwa Tuhan itu unlimited, ya. God is able to do anything. Amin. Haleluya. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah mempunyai rancangan yang besar di dalam hidup saya dan saudara. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil. Di sini luar biasa, sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saya percaya semuanya kita ini berada di dalam rencana Allah. Allah sudah mengatur hidup saya dan saudara. Walaupun kita harus mengalami persoalan-persoalan di dalam hidup ini, tetapi ingat saudara, di balik itu ada rencana Tuhan. Kita yang sesuai dengan rencana Allah. Allah akan bekerja dan mendatangkan kebaikan. Oh, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu jangan pernah kita kecewa. Contoh yang lain yaitu bangsa Israel, di mana Tuhan menjanjikan mereka tanah Kanaan, tetapi untuk menuju ke sana mereka harus melewati perjalanan padang gurun yang sangat melelahkan, saudara. Di mana bangsa Israel ketika mereka dikejar-kejar pasukan Firaun, salah satu peristiwa yang harus mereka alami. Dan pada waktu itu di depan mereka, ya, di depan mata mereka terbentang laut Tiberau, ya. Saudara, seperti jalan buntu. Seperti mereka tidak tahu mau kemana. Saya percaya pada waktu itu mereka pasti habis akal. Mau kemana mereka? Mau balik tidak bisa, mau maju. Ya. Dikelilingi dengan sesuatu, tidak bisa kemana-mana, saudara. Ya. Disitulah kita melihat hal yang luar biasa, mujizat Allah terjadi ketika menghadapi jalan buntu. Umat Israel mengalami banyak juga keputusasaan dan ketakutan. Saya percaya hal itu normal sebagai manusia. Ya. Luar biasa. Kalau kita melihat dalam firman Allah di sini, kalau saya mau kutip dalam Keluaran 14 ayat 11 di situ, mereka berseru bahwa apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Ya. Bangsa Israel mengeluh. Mereka berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka memblame Musa, saudara. Saudara, pada waktu mereka mengalami jalan buntu, dan pada waktu mereka merasa takut, ketakutan di sini adalah musuh dari iman. Amin. Ketakutan pada waktu kita mengalami masalah dan kita mulai takut, mulai khawatir. Nah, disinilah bahwa ketakutan itu, saudara, adalah musuh dari iman kita. Maka iman kita tidak akan bisa bekerja. Semakin kita takut, semakin lemahlah keadaan kita, saudara. Sehingga kita pun semakin tak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Ketakutan adalah roh yang harus dilawan di sini, saudara. Dan harus dikalahkan. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ingat itu. Bahwa kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kita, ya, roh memberikan kita bukan dengan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, jika saat ini ada di antara kita mungkin yang sedang berada di masa-masa penuh tantangan besar dan jalan buntu, pergumulan,
dan proses yang bertubi-tubi, saudara. Mungkin kita mengalami degradasi, penurunan dalam segala hal mungkin, dalam income kita atau apa saja, ya, pekerjaan atau apa saja, saudara. Maka saya mau katakan kepada saudara, percayalah bahwa mujizat yang besar juga sedang terjadi di dalam hidup kita. Amin, haleluya. Oleh sebab itu tetaplah berdiri teguh dalam iman. Pelihara pengharapan kita kepada Tuhan dan bertumbuh di dalam kasih. Maka kita akan melihat penyertaan Tuhan yang sangat nyata dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Ya. Apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh hingga tergeletak. Tapi Tuhan akan mengelurkan pertolongan kepada kita. Amin, haleluya. Ya, justru melalui semua itu, oleh rahmat Tuhan, kita akan muncul sebagai pemenang. Glory, haleluya. Saudara-saudara, ada satu catatan yang mungkin harus ada di dalam hidup kita, di mana ada 3 hal supaya kita bisa menang atas masalah hidup yang kita hadapi dan alami. Ya, yaitu yang pertama adalah kita harus menguasai lidah kita, ucapan kita. Amin, haleluya. Kita harus watch out. Jangan seperti bangsa Israel. Pada waktu mereka mengalami seakan-akan jalan buntu, saudara, mulai ada persungutan, mulai ada komplain, mulai ada hal-hal yang menggerutu, mempersalahkan, saudara. Bukankah hal ini seringkali terjadi pada waktu kita dalam menghadapi persoalan mungkin? Ya. Disitulah seringkali tanpa kita menjaga, ya, mulut kita mulai ada muncul kata-kata persungutan, ada muncul kata-kata mempersalahkan satu dengan yang lain. Ya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati menjaga lidah kita. Mazmur 54 ayat 4 berkata, "Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku." Pemazmur aja berdoa. Ya. Tetapi saya percaya kita berdoa, minta kepada Tuhan supaya segala ucapan kita yang keluar dari mulut kita itu semua ucapan tentang bersyukur kepada Tuhan dan meninggikan Tuhan. Menguatkan iman kita, menguatkan sesama. Supaya saudara, kita tidak terjebak dari jebakan iblis. Masalah yang kita hadapi seringkali membuat kita mungkin lepas kendali. Ya. Mungkin kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia, dan itu terjadi yang dilakukan oleh bangsa Israel. Justru mereka tidak menceritakan masalah kepada Tuhan, tetapi justru kepada diri sendiri, mendiskreditkan orang. Begitu juga di dalam banyak anak-anak Tuhan seperti begitu, saudara. Seringkali pada waktu dia mengalami masalah, bukan menceritakan kepada Tuhan, tetapi justru kepada orang lain. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika malah kita tidak ditolong, tetapi malah dipermalukan. Amin. Oleh sebab itu ceritakanlah kepada Tuhan apa yang kita rasakan di dalam doa dan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Perkatakanlah hal-hal yang positif, karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Kalau kita memperkatakan hal yang baik, maka hal yang baik itulah yang akan terjadi. Haleluya. Sebaliknya kalau kita memperkatakan hal, ya, yang tidak baik, maka hal-hal yang tidak baik itu bisa terjadi dalam kita. Ya. Firman Allah katakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Amin. Haleluya. Yang kedua, yaitu kita harus menguasai diri kita. Self-control. Ini ada hubungan, saudara. Biarlah pada waktu kita mengalami tekanan, persoalan dalam hidup kita, persoalan apapun, di dalam rumah tangga,
di dalam pekerjaan, di dalam berorganisasi. Semua kita harus menguasai diri kita. Self control, saudara. Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dan melemahkan kita pribadi dan orang lain. Amin. Haleluya. Puji nama. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yaitu ini yang paling important, saudara. Yaitu kita harus menjaga hati kita. Ya, penulis Amsal berkata, di mana jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa, saudara? Disitulah terpancar kehidupan. Ya. Kalau hati kita diserang, saudara, berarti apa? Tidak ada lagi kehidupan. Ya, akan ada timbul akar pahit. Ya, ada sakit hati. Karena menurut kalau kedokteran katanya, saudara, bahwa kebanyakan orang yang punya sakit kanker atau apa itu karena ada sakit hati yang tidak terbereskan. Katanya begitu, saudara. Ya. Tapi mari, saudara, mengapa kita harus menjaga hati? Karena di hatilah yang akan mempengaruhi apa yang kita perkatakan dan tindakan yang kita lakukan. Kalau hati kita baik, tetap bersukacita dan bersyukur, maka itulah yang akan mempengaruhi perkataan dan tindakan kita. Haleluya, puji Tuhan. Firman Allah saya tamatkan sampai di sini, dan mari kita kembali lagi, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kita nyanyikan lagu Engkaulah Kekuatanku. Haleluya.
Haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa dalam surga buat kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami semua. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan boleh bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Dan biar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, mengarahkan mata kami, mengarahkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Memperlengkapi kami semua Tuhan, menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi alat-alat-Mu Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kiranya Tuhan Yesus Engkau juga memberkati hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, bagi pelayanan dan bagi Tuhan Yesus keluarga dan jemaat yang Ia pimpin dan Ia gembalakan Bapa dalam surga. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kiranya Kau boleh Tuhan memberkati setiap kami semua Tuhan untuk kembali dikuatkan di kami boleh dibakar Tuhan, berikan kekuatan melalui firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, Engkau memberkati juga jemaat-jemaat yang dilayani oleh setiap jemaat, oleh setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau boleh memimpin dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta Angel Mauntu. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Besar yang sudah menolong ibadah kita dan hampir selesai. Terima kasih kepada keluarga hamba Tuhan, Pastor Luki dan Pastor Prisil Tulenan yang Tuhan sudah pakai pagi hari ini dalam memimpin ibadah. Kita percaya dimanapun kita berada, baik hamba-hamba Tuhan yang bergabung lewat Zoom, bahkan seluruh jemaat Tuhan, para pemirsa yang mengikuti ibadah ini, semua kita sudah mengalami, menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati kehadiran kita semua, dan acara seterusnya saya serahkan kepada Pastor Charles Tulenan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Maaf, ini gambar saya nggak bisa lihat nih. Ya, oke Om. Lanjut Om. Oke. Saya percaya firman Allah yang kita sudah dengar tadi memberi kekuatan baru lagi untuk kita semua sebagai umat-umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Allah dimanapun saja kita berada. Dan hari ini tidak ada yang berhari ulang tahun. Oke. Dan mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Hani Pongo akan tutup kita di dalam doa. Sekaligus doa berkat. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang sungguh memperhatikan setiap kami, umat-Mu Tuhan yang mencari Engkau ya Bapa. Engkau sudah berfirman Tuhan menguatkan kami ya Tuhan. Engkau Tuhan melindungi kami, Engkau menyertai pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan. Meskipun dalam banyak hal kadang-kadang kami mengalami hal-hal yang tidak kami harapkan, mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan, mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan dan pelayanan. Tetapi firman-Mu meneguhkan hati kami pada
pagi hari ini bahwa Engkau adalah Allah sumber kekuatan kami dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sehingga Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu boleh Tuhan melayani Engkau dengan lebih sungguh di tengah keadaan apapun ya Tuhan. Engkau yang melatih kami Tuhan menjadi hamba-Hamba-Mu Tuhan yang tangguh dalam menghadapi semua gelombang kehidupan ini. Kami syukuri Tuhan waktu yang indah yang Kau sudah berikan kepada kami, untuk kami boleh berbakti kepadamu, untuk kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Engkau memberkati Tuhan hamba-Hamba-Mu yang Kau sudah pilih Tuhan untuk memimpin pujian, untuk menyampaikan firman-Mu, keluarga hamba-Mu Pastor Lucky Tulenan dan Priscil Tulenan. Kami berdoa Engkau memberkati pelayan mereka di Scranton, Kau memberkati kehidupan mereka juga Tuhan dengan segala berkat dan kelimpahan-Mu. Kami naikkan syukur Tuhan sekali lagi pada jam-jam kebaktian ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah memimpin kami dan memberkati kami begitu rupa. Dan saat ini Tuhan kami akan mengakhiri jam doa ini Tuhan dengan kiranya memohon berkat yang daripada-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan dalam hari-hari yang mendatang, mana kami melanjutkan kehidupan ini, biar Engkau Tuhan yang akan memberkati. Engkau menyertai dalam usaha-usaha yang dilakukan setiap hamba-Hamba-Mu. Engkau memberkati setiap apapun yang dilakukan dalam pelayanan pekerjaan-Mu di GPD USA ini Tuhan. Apapun Tuhan yang harus diselesaikan, harus dihadapi, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau Tuhan yang campur tangan, Engkau Tuhan yang mengatur dengan sempurna, karena semua ini adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhir doa kami Tuhan, kiranya Engkau sendiri mencurahkan berkat bagi kehidupan kami semuanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh kiranya menyertai kehidupan kami dari mulai pagi hari ini sampai hari-hari yang mendatang, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.